Guys, ada satu hal kecil yang membuat Mitsubishi Destinator itu ternyata nggak begitu disukai oleh para customer atau para pecinta otomotif Indonesia. Nah, hal kecil ini sebenarnya sangat amat sepele dan harusnya sangat bisa untuk dilakukan perbaikan oleh Mitsubishi. Nah, apa itu? Kita bahas, so ikuti sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Mitsubishi Destinator itu pada saat awal kemunculannya, saya ulangi terus dan maybe kalian udah bosan buat ngedengerinnya, ini adalah salah satu mobil yang mengikuti suksesinya si Mitsubishi Xpander dengan SM konsepnya. Di mana di awal kemunculannya, bahkan Mitsubishi Destinator itu mengusung bahasa desain yang sama sama Mitsubishi X-Force, tapi suksesnya Mitsubishi Destinator itu lebih hype atau lebih meriah daripada suksesnya si Mitsubishi X-Force, ya kan? Nah, X-Force itu waktu itu XFC, lalu kemudian Mitsubishi Destinator itu DST, Destinator, ya kan? Nah, ternyata si Destinator jauh lebih sukses. Apa yang membuat Destinator menjadi lebih sukses? Yang pertama, karena mobil ini menjadi salah satu mobil yang selama ini pesaingnya atau persaingannya atau segmennya itu nggak begitu ketat sama ketatnya seperti yang ada di Mitsubishi Xpander, Xpander Cross, dan Mitsubishi X-Force yang itu menjadi salah satu yang pasarnya paling banyak karena di X-Force ada HRV, ada Yaris Cross, dan beberapa mobil lainnya. Di Destinator praktis ya paling head to head karena dia masuk segmennya SUV, ya orang head to head kan sama Innova, bahkan ada yang head to head kan si Destinator sama si Honda CR-V yang turbo, presisi turbo 1500 cc juga. Nah, tapi ternyata si Destinator itu pada saat awal kemunculannya itu dipasarkan dengan angka yang murah dan kata banyak orang ini menjadi salah satu mobil dengan 1500 cc turbo yang paling menarik karena harganya murah tapi segmennya itu bisa menghajar segmen mobil yang harganya di atas ya 500 di atas 600 jutaan lah. Bahkan untuk CR-V itu harganya nyampe 800 jutaan. Lalu kemudian apa yang membuat Mitsubishi Destinator selain karena mesinnya menggunakan mesin turbo itu menjadi mobil yang paling menarik di kelasnya adalah karena mobil ini itu lahir dengan mobil 7-seater. Dan ini itu 7-seater yang bukan yang 5+2. Ini benar-benar 7-seater. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena untuk baris paling belakangnya pun itu cukup lega untuk diduduki oleh penumpang dengan ya usia dewasa lah. Itu nggak mentok kepala bagian atas. Lalu kemudian untuk bagian tengahnya juga legahnya luar biasa. Lalu kemudian bagian depannya juga sama. Nah, selain itu ada banyak fitur-fitur yang dilengkapi di mobil ini yang membuat mobil ini berasa lebih mewah untuk harganya yang paling mahal aja di angka 505 jutaan dengan paket khusus ya, dengan sound system Yamaha udah, lalu kemudian dengan electric seat, lalu kemudian dengan kick sensor di bagian bagasi belakangnya. Nah, mobil ini itu udah dilengkapi dengan panoramic roof yang selama ini hanya ada di mobil-mobil Cina yang diandalkan oleh mobil-mobil Cina dengan harga yang murah dengan fitur yang super melimpah kayak gitu. Di Mitsubishi Destinator juga ada. Nah, itu yang membuat mobil ini berasa lebih nyaman pada saat kita pakai harian, bahkan pada saat kita pakai petualang dalam kota juga mobil ini berasa akan nyaman. Karena kenapa? Dengan panoramic roof yang ada di bagian atas yang sekatnya bisa dibuka, itu membuat kita berasa lebih lega, tidak terkungkung dalam satu ruang kecil. Bahkan untuk duduk di bagian paling belakang, itu kita merasa suasana yang lebih lega pada saat si panoramic roof-nya ini kebuka untuk tirai kacanya. Karena kita bisa melihat ke atas dan yang jelasnya jangan dibuka pas siang-siang karena pastinya akan kepanasan untuk teman-teman semua. Nah, terus selanjutnya Mitsubishi Destinator ini adalah mengusung bahasa desain yang sama dengan Mitsubishi X-Force. Itu adalah bahasa desain Dynamic Shield generasi kedua yang sebelumnya ada di Mitsubishi X-Force, lalu kemudian ada di Mitsubishi Triton generasi terbaru, all new Mitsubishi Triton, lalu kemudian sekarang ada di Mitsubishi Destinator. Nah, generasi kedua si Dynamic Shield ini memang lebih menarik kalau kita lihat, kalau kita bandingkan sama generasi pertama yang sekarang masih ada di Xpander, Xpander Cross, dan Mitsubishi Pajero Sport facelift generasi sekarang. Nah, karena kenapa? Bentukannya benar-benar praktis beda ya. Untuk generasi sekarang Mitsubishi Destinator sama tetap menggunakan ya semacam kayak konsep T-shape kayak gitu, tapi bagian depannya lebih gagah, lebih mengotak dan lebih robust. Kalau bahasa Mitsubishi lebih kekar, lebih tangguh untuk bahasa desainnya. Nah, selain itu dari samping juga kelihatan keren dan dari belakang juga kelihatan keren. Nah, satu hal yang menarik bahwa di Indonesia itu salah satu yang menjadi keutamaan mobil-mobil yang ada di Indonesia adalah karena mobil itu cukup untuk memuat penumpang yang cukup banyak untuk liburan keluarga, untuk pulang kampung, untuk mudik, untuk perjalanan jauh. Nah, di antara gempuran mobil Cina, Mitsubishi Destinator masih tetap bisa survive dan menjadi salah satu pilihan utama di kelasnya. Bahkan terakhir mobil ini mendapatkan predikat sebagai mobil Car of the Year dari Grid Auto. Bahkan di Jepang itu mendapatkan penghargaan sebagai Good Design Award. Lalu kemudian ada beberapa penghargaan terbaru termasuk penjualan di kelasnya atau di segmen
segmennya itu yang menjadi paling banyak di kelasnya. Nah, itu yang membuat Mitsubishi Destinator itu tetap pede dan harusnya menjadi andalan utama Mitsubishi untuk pasarnya di Indonesia. Tapi ada satu hal kecil yang selama ini, dan itu cukup viral ya, dibahas oleh netizen yang ada di platform, baik itu di platform YouTube dan beberapa platform yang lainnya, adalah karena mobil ini ternyata untuk bagian belakang, kita lihat bahwa bagian belakang itu bentuknya lebih mengotak ya, lebih keker, lebih mengotak, lampunya lebih gede, bentukannya T-shape juga. Tapi ternyata untuk lampu sen dan lampu remnya itu ukurannya mungil, kecil mungil kayak upil gitu, ya kan? Nah itu yang selama ini ribet dan bahkan ada beberapa yang menuliskan di kolom komentar bahwa dia nggak jadi beli Destinator gara-gara lampunya yang sekecil itu. Padahal sebenarnya menurut kita ya itu nggak masuk akal juga ya. Karena kenapa? Dengan lampu yang ukurannya kecil itu nggak berarti menghilangkan fungsi atau mereduce fungsinya. Karena kalau kita lihat ya di video yang kita ambil sebelumnya, lampu belakang Mitsubishi Destinator memang kelihatan kecil, tapi terangnya itu terang, super duper terang. Jadi ketika lampu remnya atau ketika pengemudinya yang ada di bagian depan itu melakukan pengereman, itu otomatis akan kelihatan posisi mobil sedang mengerem. Karena cahayanya itu terang. Selain itu karena di atas bagian atasnya itu ada high mount stop lamp, itu akan membuat kita lebih lebih kelihatan lagi untuk posisi mobil lagi melakukan pengereman, ya kan? Nah, jadi itu sebenarnya yang menjadi tolak ukurnya. Jadi gede kalau misalkan nggak terang itu tetap aja sama, tapi terangnya juga nggak yang nyampe bikin kita silau. Karena di malam hari itu akan jauh lebih tegas lagi kelihatan lampu remnya pada saat dilakukan pengereman. Tapi memang sebenarnya kalau kita lihat ya, bisa aja sebenarnya harusnya Mitsubishi melakukan semacam kayak modifikasi atau perbaikan terhadap lampu belakang untuk lampunya ukurannya segede itu, pengeremannya dibikin lebih gede dikit ya, atau dibikin fully pada bagian lampunya. Jadi kalau misalkan malam hari lampunya bagian belakang itu tetap nyala, tapi pada saat pengereman itu nyalanya jadi lebih terang lagi. Jadi satu klaster lampu dibikin dua fungsi yang berbeda. Bisa aja kayak gitu. Nah, jadi gimana menurut kalian? Apakah ini patut untuk jadi alasan kenapa kalian gagal beli Destinator hanya karena secuil lampu belakang, lampu sen dan lampu rem yang kecil itu? Tuliskan di kolom komentar ada di bawah. Itu yang bisa kita bahas kali. Kalau ada yang salah dan keliru, mohon dimaafkan. Kita ketemu pada update informasi otomotif yang menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.